Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Deriski dengan NIM 222111147 kelas S6D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang asuransi syariah dan pegadaian syariah. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang asuransi syariah. Secara bahasa, asuransi dalam Islam disebut dengan takmin atau pengamanan. Dalam perkembangannya, asuransi memiliki berbagai istilah seperti takaful, tadlamun, dan ta'ahud yang mencerminkan sistem gotong royong dan perlindungan sosial. Sejarah asuransi bermula dari kebiasaan masyarakat kuno yang hidup berkelompok dan saling melindungi dari resiko. Konsep ini berkembang dalam dunia modern, terutama sejak abad ke-15 di Eropa, ketika sistem pertanggungan mulai diatur secara hukum di Spanyol dan Portugal. Perkembangannya berlanjut dengan munculnya undang-undang asuransi di Inggris pada abad ke-17 yang awalnya difokuskan pada perlindungan dalam bidang perlayaran. Dalam asuransi syariah, akad yang digunakan adalah akad tabaru dan akad tijari. Akad tabaru adalah akad tolong-menolong, sedangkan akad tijari digunakan dalam pengelolaan dana oleh perusahaan asuransi dengan sistem wakalah bil ujrah dan mudharabah. Yang selanjutnya ada asuransi dalam fikih kontemporer. Dalam fikih kontemporer, ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum asuransi. Yang pertama, pendapat yang mengharamkan asuransi. Kelompok ini menganggap asuransi mengandung unsur riba, bunga, gharar, ketidakpastian, dan maisir perjudian yang bertentangan dengan prinsip syariah. Mereka juga mengkritik aspek eksploitasi dalam sistem asuransi konvensional. Yang kedua, pendapat yang membolehkan asuransi. Kelompok ulama yang membolehkan asuransi melihat asuransi sebagai bentuk tolong-menolong atau ta'awun yang diperintahkan dalam Islam. Para ulama juga mengkiaskan asuransi dengan akad mudharabah bagi hasil, di mana para peserta asuransi berperan sebagai pemodal, sementara perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana. Yang selanjutnya, ketiga, ada pendapat yang membedakan asuransi sosial dan komersial. Sebagian ulama membedakan antara asuransi sosial yang membolehkan karena sifat kebersamaan dan saling membantu, sedangkan dalam asuransi komersial yang dianggap haram karena bertujuan mencari keuntungan. Selanjutnya ada perdebatan tentang hukum asuransi dari beberapa tokoh para ulama, yakni yang pertama kelompok yang mengharamkan asuransi, yakni tokohnya ada Wahbah Az-Zuhaili, Al-Sayyid Sabiq, Yusuf Al-Qaradawi, dan Hussein Hamid Hasan. Alasannya, karena asuransi mengandung riba, karena adanya keuntungan tambahan yang tidak sah. Yang kedua, mengandung maisir perjudian, karena asuransi peserta membayar premi tanpa kepastian mendapat manfaat. Yang ketiga, asuransi mengandung gharar atau ketidakjelasan, karena peserta asuransi tidak tahu kapan atau apakah ia akan menerima klaim. Yang keempat, eksploitasi, yakni perusahaan asuransi mengambil keuntungan dari premi peserta tanpa jaminan yang adil. Yang kelima adalah menyalahi takdir, karena asuransi menentukan nasib hidup dan mati manusia dengan sistem bisnis. Yang selanjutnya ada kelompok ulama yang membolehkan asuransi. Tokohnya yakni Abdullah Al-Wahhab Al-Khalaf, Ali Al-Khafif, Taufik Ali Wahbah, dan Muhammad Yusuf Musa. Alasannya, yang pertama prinsip ta'awun atau tolong-menolong, sejalan dengan ajaran Islam untuk membantu sesama. Yang kedua, tidak mengandung gharar, karena premi yang dibayarkan dikelola secara transparan. Yang ketiga, sejalan dengan mudharabah, yakni peserta sebagai modal dan perusahaan sebagai pengelola dana. Yang keempat, sarana kehati-hatian membantu masyarakat mengantisipasi resiko ekonomi. Yang kelima, menggerakkan ekonomi. Dana premi dapat diinvestasikan ke sektor produktif. Yang selanjutnya, metode penetapan hukumnya. Para ulama fikih kontemporer dalam para ulama fikih kontemporer menggunakan metode kias analogi dalam menentukan hukum asuransi. Kelompok yang mengharamkan mengkiaskan asuransi dengan riba dan perjudian. Kelompok yang membolehkan mengkiaskan dengan mudharabah dan ta'awun. Selanjutnya ada dasar hukum asuransi syariah. Dasar hukum asuransi syariah di kias itu dianalogikan dengan akad mudharabah, ta'awun, atau akilah. Yang selanjutnya maslahah dengan perlindungan finansial bagi masyarakat. Yang selanjutnya ada kaidah fikihnya, yaitu al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil nas yang mengaturnya.
Yang selanjutnya ada fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Pada fatwa ini menjelaskan prinsip dasar asuransi syariah yang menjelaskan akad yang digunakan yakni tabaru, wakalah bil ujrah dan mudharabah, serta ada larangannya yakni riba, gharar dan maisir. Selanjutnya ada penjelasan tentang pegadaian syariah. Pegadaian syariah sendiri adalah bentuk transaksi pinjaman dengan jaminan rohan yang sesuai dengan prinsip Islam, di mana peminjam menyerahkan barang sebagai agunan. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang menerapkan bunga atau riba. Pegadaian syariah hanya mengenakan biaya pemeliharaan barang dan tidak mengandung unsur eksploitasi. Yang selanjutnya ada dasar hukumnya. Dasar hukum yang mengatur pegadaian syariah dalam Al-Quran adalah di surat Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bertransaksi tetapi tidak mendapatkan pencatat, maka hendaknya ada barang gadai yang dipegang. Yang selanjutnya dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan hutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya ada fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 tentang rahan. Yang selanjutnya ada prinsip pegadaian syariah. Pegadaian syariah memiliki beberapa prinsip. Yang pertama adalah bebas riba, yakni tidak ada bunga yang dibebankan kepada peminjam. Yang selanjutnya keadilan dan transparansi, yakni barang yang digadaikan harus memiliki nilai yang jelas dan terjamin keamanannya. Yang ketiga tidak ada eksploitasi. Jika peminjam tidak mampu melunasi hutangnya, barang dijual dan kelebihannya dikembalikan kepada peminjam. Yang selanjutnya ada pegadaian syariah bersifat sosial dan produktif. Pegadaian syariah dapat digunakan sebagai instrumen keuangan yang membantu masyarakat tanpa menjerat mereka dalam hutang berbunga. Pegadaian syariah dalam pendekatan fikih kontemporer. Pegadaian syariah ini menggunakan akad ganda. Jadi selain rohan, pegadaian syariah menggunakan akad ijarah atau sewa untuk biaya penyimpanan barang, sehingga dalam hal ini tidak dihitung termasuk sebagai riba. Dan selanjutnya ada akad qardul hasan untuk biaya kebaikan tanpa bunga. Jadi semisal peminjam itu pada akhirnya nanti tidak bisa membayar hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan mungkin sudah diperpanjang tetapi juga tidak bisa melunasi hutangnya, maka dapat diambilkan dari dana qardul hasan ini sebagai dana kebaikan. Yang selanjutnya ada regulasi dan fatwa ulama. Dewan Syariah Nasional DSN MUI telah mengeluarkan fatwa tentang pegadaian syariah yang mengatur batasan agar tetap sesuai dengan syariat. Selanjutnya ada pandangan ulama terkait pegadaian syariah. Para ulama seperti Wahbah Al-Zuhaili, Yusuf Al-Qardawi, dan Majma' Fikih Islami mendukung pegadaian syariah selama memenuhi prinsip-prinsip Islam. Jadi, pegadaian syariah ini mengandung prinsip maqasid syariah. Yang pertama, menjaga harta, yaitu hifzul mal. Pegadaian syariah melindungi hak meminjamkan dan memberi pinjaman dengan akad yang adil. Yang kedua, menjaga keadilan ekonomi, yakni tidak ada riba atau eksploitasi dalam sistemnya. Yang ketiga, menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Dapat diterapkan dalam ekonomi digital dan pembiayaan usaha produktif. Jadi, kesimpulan dari keduanya, asuransi syariah dan pegadaian syariah, dalam fikih kontemporer merupakan solusi keuangan Islam yang berbasis dari riba, gharar, dan maisir. Pegadaian syariah berbasis akad rohan dan ijarah memastikan sistem gadai yang adil tanpa bunga, sementara asuransi syariah menggunakan akad tabaru dan akad tijari untuk tolong-menolong. Jadi, keduanya diatur dalam regulasi resmi seperti fatwa DSN MUI dan peraturan otoritas jasa keuangan, serta didukung oleh metode qiyas, maslahah, dan maqasid syariah, sehingga dapat diterapkan dalam ekonomi modern dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Sekian materi yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.